ketika kita membaca kitab Maulid, di hari perayaan Maulid maupun tidak, dan kita kemudian memuji akhlak Kanjeng Nabi dalam kalimat-kalimat yang indah, itu kita sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran yang memuji Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah memuji nabinya. Saya minta hadis sahih yang teksnya berbunyi larangan bergembira pada hari lahir kelahiran Nabi. Kalau tidak ada ya larangan untuk bergembira di hari kelahiran Nabi, berarti kita boleh melakukan. Maulid Nabi misalnya. Apa sih? Memang Nabi tidak pernah mengajarkan. Itu kalau Nabi mengajarkan kan kayak Anda bikin ulang tahun, kalau minta sumbangan lagi, sudah bikin ulang tahun, minta sumbangan ke orang lain. Ya. Terus keplok-keplok gitu. Nah, Nabi tidak pernah melakukan. Betul. Tapi apakah kemudian kalau Nabi tidak pernah melakukan, kita tidak boleh melakukan? Lihat dulu, apa yang kita lakukan dengan perayaan Maulid, dengan pembacaan kitab Maulid. Substansinya apa? Ketika kita membaca kitab Maulid, apapun kitab Maulid itu, diniati karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Kalau itu dilakukan di bulan Rabiul Awal karena kegembiraan kita, karena itu adalah di bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, saya minta contoh. Saya minta hadis sahih yang teksnya berbunyi larangan bergembira pada hari lahir kelahiran Nabi. Kalau tidak ada ya larangan untuk bergembira di hari kelahiran Nabi, berarti kita boleh melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, kembali lagi, ketika Nabi tidak melakukan, bukan berarti tidak boleh dilakukan. Substansinya, kitab Maulid apapun yang kita baca, itu pasti berisi sholawat, paling banyak. Dan kalau mau mencari dalil sholawat, itu tidak hanya hadis. Perintah untuk membaca sholawat itu Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan, perintahnya itu untuk orang banyak. Shollu, tidak hanya sholli. Ya, berarti tidak hanya kepada Kanjeng Nabi. Shollu, orang banyak. Maka kalau kita membaca sholawat bareng-bareng orang banyak, itu sebetulnya kita sedang melaksanakan perintah Allah di dalam ayat itu, karena perintahnya adalah shollu wasallimu. Tidak hanya sholli wasallim alaih, tidak hanya begitu. Tidak mufrad, tapi jamak. Ya. Loh, ini perintah. Persoalan itu dibaca di saat tertentu. Loh, boro-boro alhamdulillah bisa punya waktu tertentu untuk baca selawat. Kalau enggak bablas, enggak pernah selawatan, tidak pernah baca selawat. Satu, sudah pasti substansinya membaca selawat. Yang kedua, pasti berisi selawat, ya, dan pasti berisi sejarah Nabi. Siapa? Tunjukkan bukti kalau kita dilarang untuk membaca sejarah Nabi. 2/3 isi Al-Quran berisi sejarah para Nabi. Ya. 1 selawat, 2 sejarah Nabi. Ketiga, memuji-muji Kanjeng Nabi. Menceritakan tentang akhlaknya. Tidak hanya sekedar kelahirannya, tetapi memuji-muji akhlak Kanjeng Nabi. Loh, ketika kita membaca kitab Maulid, di hari perayaan Maulid maupun tidak, dan kita kemudian memuji akhlak Kanjeng Nabi
dalam kalimat-kalimat yang indah. Itu kita sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran yang memuji Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah memuji nabinya. Nah, kalau kita memuji kepada nabi kita, itu sudah sewajar dan wajib malah. Ya, selawat, sejarah, dan memuji Kanjeng Nabi. Doa. Doa tidak hanya untuk yang sedang hadir di majelis maulid, selawat, tapi juga mendoakan yang tidak hadir. Mendoakan saudara-saudara kita yang biasanya hadir, kok pas kebetulan tidak hadir, itu ikut didoakan. Apalagi kita maulid yang panjang, doanya panjang, lengkap. Secara substantif ada perintahnya. Meskipun perintah itu tidak di dalam waktu yang tertentu. Tetapi melaksanakan perintah dalam waktu yang kita tentukan sendiri sesuai dengan ijtihad kita, itu dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ada ijtihad waktu, ya kan kita baca maulid yang paling semarak itu kan di Bilal Rabiul Awal, itu berarti ijtihad waktu. Bilal bin Rabah itu ditanya oleh Nabi, karena ketika Nabi Mi'raj, itu ketika Nabi di dalam surga, ini makna apa namanya, bukan makna hakiki ya, majazi. Jadi Nabi bertanya, "Hei Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Kok sampai aku mendengar suara terompahmu di surga?" Kalau ulama menjelaskan itu tidak fisiknya, tetapi rohnya. Terus suara terompahnya Bilal di surga. Itu bukan berarti terompahnya jalan sendiri, ya. Tapi Bilalnya ada di surga pakai terompah itu. Nah, itu secara ruh, tidak secara fisik. Ya. Kata Bilal, aku tidak pernah batal kecuali langsung wudhu dan setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan kalau aku berbuat dosa, merasa berbuat salah, aku langsung ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau wudhu, sholat ada perintahnya. Tetapi ini sepanjang waktu. Bila tidak pernah batal wudhu, dan ketika berwudhu langsung sholat 2 rakaat. Itu 24 jam dalam sehari. Tengah malam pun dia lakukan. Nah, para ulama sepakat ini menjadi dalil. Dan peristiwa Kanjeng Nabi bertanya kepada Bilal itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nanti insya Allah di lain kesempatan saya akan tunjukkan, saya akan bacakan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim itu. Dafana alaik, muttafaq alaih hadis. Ijtihad waktu. Kita melakukan pembacaan sholawat di waktu tertentu itu adalah bagian dari ijtihad waktu yang Nabi tidak melarang, malah Nabi justru bertanya, amalan apa? Pertanyaan ini juga sekaligus sebagai pelajaran kepada umatnya. Kalau kepingin belum meninggal tapi ruhnya sudah sampai surga, lakukan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.